Hingga saat ini, keris kuno termahal jatuh kepada keris Nagaraja yang mempunyai harga di angka 7 miliar. Percaya nggak? Selain kita bisa melihat secara langsung cara pembuatan keris, kita juga ditunjukkan di sini keris-keris pusaka, keris-keris yang bernilai tinggi, dan kalau dinominalkan mungkin bisa ratusan juta hingga miliaran. Ketika kita melihat proses pembuatan keris, ya saya baru tahu ini. Saya baru tahu ternyata tingkat kesulitan seperti ini. Jadi untuk menempa satu balok baja ataupun besi tua yang dipanaskan hingga membara, kemudian dipukul berkali-kali, dan itu berulang-ulang dilakukan hingga bisa memakan waktu bulanan, dan akhirnya membentuk pola yang begitu indah. Jadi manfaat yang bisa kita peroleh pada perjalanan kali ini adalah kita bisa teredukasi, bukan hanya orang-orang sepuh, orang-orang tua, tetapi juga anak-anak yang saat ini bermain-main di sini, melihat suasana di sini. Tentu mereka akan teredukasi dan mereka akan tahu peninggalan-peninggalan seni karya yang luar biasa dari leluhur kita. Jadi saat ini kita akan menyaksikan secara langsung cara pembuatan keris. Di sini kita dilihatkan sebuah proses pembuatan keris. Jadi kita bisa teredukasi sekali karena kita saat ini melihat bahwa dari baja ataupun besi tua yang dipanaskan hingga dengan api yang sangat besar, dengan suhu yang sangat tinggi hingga batangan, kita bisa saksikan di situ ketika sudah membara, mulailah dipukul dengan martil, dengan palu yang besar, dan ditempa berulang-ulang kali. Dan sempat tadi kita menanyakan untuk pengrajin, untuk membuat sebuah karya keris dibutuhkan waktu berbulan-bulan, tergantung dari motif, tergantung dari pamor, dan tergantung dari bahan yang digunakan. Proses pembuatan keris yang panjang dan membutuhkan keahlian khusus adalah salah satu faktor yang menjadikan keris mahal. Meski demikian, bukan hanya tingkat kesulitannya, harga keris juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia keris, kemudian jenis keris, kondisi pamor, dan sejarah keris itu sendiri. Jadi harga keris tidak hanya ditentukan oleh nilai materialnya, tetapi juga oleh nilai budaya dan sejarahnya. Keris bagi masyarakat Jawa merupakan pusaka yang memiliki makna spiritual dan filosofis yang tinggi. Oleh karena itu, keris tidak hanya dilihat sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai karya seni yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Keris merupakan senjata kuno yang kerap dijadikan warisan secara turun-temurun dari raja-raja di Indonesia. Bahkan, keris juga menjadi salah satu budaya khas Indonesia serta senjata khas penduduk Jawa. Bentuknya yang beragam membuat keris menjadi salah satu benda favorit yang kerap diincar oleh para kolektor barang antik. Dan sejumlah kolektor keris bahkan percaya bahwa benda pusaka ini memiliki kekuatan magis. Sampai saat ini, keris kuno termahal jatuh kepada keris Nagaraja yang ditaksir hingga 7 miliar. Bentuk keris Nagaraja lurus, bermotif tumurun wengkon. Keris juga memiliki ornamen emas yang membalut di kedua sisi dari kepala sampai ekor keris. Keris Nagaraja merupakan keris yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Di kota Solo sendiri sampai saat ini, keris masih digunakan dalam berbagai ritual kebudayaan. Keris biasa digunakan sebagai pelengkap busana Jawa. Karena keris dianggap sebagai lambang pusaka dan itu merupakan simbol kejantanan pria. Keris ini juga dianggap memiliki fungsi spiritual
Dan ini terbukti dalam setiap upacara peringatan satu suro, baik itu di Keraton Surakarta maupun di Keraton Yogyakarta, itu pasti ada ritual mengkirapkan senjata tajam seperti tombak, pusaka, kemudian pisau, termasuk juga keris. Keris mempunyai bentuk yang unik ya, mempunyai daya tarik dan daya jual yang tinggi di mata kolektor. Keris bisa dikatakan mahal kalau keris ini mengandung unsur mistis. Jadi seperti peninggalannya orang-orang khusus tertentu yang memiliki daya magis yang sangat kuat. Bahkan karena sangat keramatnya sebuah pusaka di Solo atau di Surakarta maupun di Yogyakarta, pusaka unggulan yang dimiliki oleh keraton ini selalu diarak mengelilingi di keraton dan sambil memusatkan pikiran dan perasaan untuk memuji dan memohon kepada pencipta semesta alam agar diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan perlindungan. Jadi itulah daya magis sebuah pusaka yang mungkin kita secara kasat mata tidak bisa melihat, namun itu bisa dirasakan oleh beberapa orang yang percaya. Dari sepongkah logam yang ditempa berulang-ulang dengan kesabaran dan ketelitian tingkat tinggi dan memiliki nilai sejarah, menjadikan barang ini sangat langka dan mahal harganya. Oke, semoga konten ini, perjalanan Solo Exist di event Keris Nusantara Inspiring, ini dapat menginspirasi kita, mengedukasi kita, dan memberikan pencerahan kepada kita. Jadi inilah yang membedakan kota Solo dengan kota-kota lain ataupun daerah lain. Jadi seringkali ya di Solo ini banyak sekali diadakan event-event semacam ini. Ya seperti biasa ketika event-event di kota Solo ya menghadirkan nuansa Nusantara. Pasti di samping di sini di balai kota ini ada pasar UMKM ya, kuliner yang bisa kalian nikmati, dan juga panggung hiburan, pertunjukan yang bisa menghibur kita masyarakat kota Solo. Jadi selain kita terhibur, selain kita jajan, kita juga teredukasi. Lengkap sekali. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai, dan semoga apa yang kita bagikan ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye.